Dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Program Studi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikro Buru, Program Studi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Video yang kami tampilkan ini adalah dalam rangka hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Program Studi Teknik Sipil di Universitas Borobudur di Jakarta dengan Program Studi Teknik Sipil di Universitas Ikro Buru di Maluku. Judul video ini adalah metode Cremona pada konstruksi rangka batang menggunakan aplikasi Microsoft Office Visio. Karena metode Cremona pada konstruksi rangka batang menggunakan Microsoft Office Visio cukup panjang durasinya, maka kami bagi menjadi 2 seri. Berikut adalah video berjudul metode Cremona pada konstruksi rangka batang menggunakan Microsoft Office Visio seri ke-1. Metode grafis lukisan Cremona. Metode lukisan Cremona adalah penyelesaian dengan cara grafis, yaitu menggunakan keseimbangan gaya di setiap titik simpul dengan membuat lukisan kutub secara berurutan, mengikuti arah jarum jam. Dimulai dari gaya-gaya yang telah diketahui, kemudian dilanjutkan dengan gaya-gaya yang belum diketahui, hingga membentuk lukisan kutub. Prinsip yang digunakan yaitu menyusun atau menjumlahkan dan menguraikan gaya. Gaya-gaya yang sudah diketahui, yaitu beban-beban yang bekerja, itu dijumlahkan terlebih dahulu sehingga menjadi satu gaya luar P. Selanjutnya, gaya luar P tersebut diuraikan menjadi gaya-gaya batang yang bekerja di titik simpul tersebut, atau disebut sebagai gaya dalam. Karena prinsip uraian gaya yaitu satu gaya hanya bisa diuraikan menjadi 2 arah, maka lukisan Cremona hanya bisa dimulai dari titik simpul yang terdapat 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Selanjutnya bisa ke titik simpul lain selama terdapat 2 gaya batang yang belum diketahui. Nah, perjanjian arah gaya seperti yang telah dibahas sebelumnya di titik simpul, yaitu untuk batang tarik arahnya keluar titik, untuk batang tekan arahnya menuju titik. Nah, setelah lukisan kutub di satu titik simpul selesai, akan dilanjutkan ke titik simpul berikutnya. Nah, perhatikan arah gaya batang akan berbalik arah nantinya. Sedangkan untuk gaya-gaya luar, termasuk reaksi perletakan, arahnya tetap. Lukisan-lukisan kutub tersebut bila digabungkan menjadi satu lukisan disebut lukisan Cremona. Seperti nama penemunya yaitu Cremona, maka metode grafis ini dinamakan dengan metode Cremona. Nah, berikut adalah contoh konstruksi rangka batang dengan jumlah batang lebih dari 3 batang, yaitu seperti tergambar seperti ini, yaitu ada konstruksi rangka batang simetris dengan pembebanan kiri dan kanannya simetris. Untuk konstruksi rangka batang juga simetris. Terdapat 4 beban, yaitu P1, P2, P3, dan 4. Nah, bagaimana menyelesaikannya dengan metode Cremona? Yaitu langkah pertama tentunya kita mencari reaksi-reaksi perletakan. Nah, karena akan dikerjakan dengan cara grafis, maka reaksi perletakan pun juga akan diselesaikan dengan cara grafis.
seperti tergambar berikut. Ini adalah secara globalnya. Jadi kalau untuk mencari reaksi, karena beban-beban yang bekerja itu hanya beban sejajar, maka untuk mencari reaksinya kita menggunakan bantuan garis kutub, yaitu beban-beban digambar secara berurutan dimulai dari P1, P2, P3, P4 dengan menggunakan skala tertentu. Karena kita akan menggunakan cara grafis, berarti kita menggunakan skala. Di sini ada dua skala, yaitu skala untuk jarak, skala untuk panjang batang, itu 1 cm mewakili 1 meter batang. Kemudian sedangkan skala gaya 1 cm mewakili 1 ton gaya. Sehingga jika ada beban P 3 ton, maka akan kita gambar sepanjang 3 cm. Yaitu ini adalah P1, kita gambar panjang 3 cm. Kemudian kita lanjutkan dengan P2 6 ton, berarti digambar sepanjang 6 cm. Dilanjutkan lagi dengan P3 6 ton, digambar 6 cm. Dilanjutkan lagi dengan P4 3 ton, digambar sepanjang 3 cm. Selanjutnya kita buat titik kutub sembarang, yaitu titik O di sini. Yang penting titik O adalah di luar dari garis kerjanya beban. Ya, jadi boleh di kanan, boleh di kiri. Ini misalnya kita gambarkan di kanan. Kemudian dari titik O ini kita buat garis-garis kutub. Karena ada 4 beban, berarti akan ada 5 garis kutub. Yaitu garis kutub ke-1, garis kutub ke-2, garis kutub ke-3, ke-4, dan ke-5. Ini secara berurutan sesuai dengan urutan bebannya tadi. Kemudian untuk mencari reaksi, maka garis-garis kutub ini kita letakkan ke sini untuk arahnya. Jadi yang penting arahnya. Jadi garis kutub 1 kita letakkan di sini sampai menyentuh garis kerja beban P1. Jadi di sini. Kalau toh ini satu sampai sepanjang ini, sebetulnya yang digunakan hanya sampai di sini saja. Kemudian kita lanjutkan dengan garis kutub kedua, yaitu mulai dari sini, ini garis kutub keduanya, sampai menyentuh garis kerja dari beban yang P2. Jadi yang terpakai hanya sampai di sini. Jadi bisa aja lebih panjang garis kutubnya, nantinya dipotong, atau kalau toh kurang panjang, nanti akan diperpanjang. Kemudian kita lanjutkan dengan garis kutub ketiga, yaitu digambar mulai dari perpotongan garis kutub kedua dengan garis kerja beban P2 sampai ke garis kerja beban P3. Jadi P3 di sini, garis kutub 3 di sini sampai menyentuh garis kerja beban P3. Kemudian garis kutub 4 kita teruskan dari perpotongan garis kutub 3 dengan garis kerja beban P3, ini P4 sampai menyentuh garis kerja P4 di sini. Kemudian terakhir garis kutub ke-5. Untuk mencari reaksi yaitu kita potongkan, kita buat garis penutup atau garis pembagi reaksi, yaitu dari letak tempat reaksi. Ini adalah garis kerja reaksi di A, garis kerja reaksi di B, maka motongnya di sini dan di sini. Dari sinilah kita tarik garis penutup atau garis pembagi reaksi. Garis pembagi reaksi ini selanjutnya dipindahkan ke sini, yaitu dari titik kutub sampai memotong garis kerja beban-beban. Ternyata memotongnya di sini. Maka didapatlah reaksi VB dan VA. Berarti reaksi di B dan reaksi di A, maka dari bawah ini adalah RB, dari sini ke sini adalah RA. Di mana di sini karena simetris, kita yakin bahwa nilai reaksinya adalah sama dengan total beban dibagi 2. Karena bebannya ada 18 ton, maka reaksi di A akan mendapatkan nilai sebesar 9 ton,
RB juga mendapatkan nilai 9 ton. Nah, ini secara globalnya. Kalau toh tidak dibuat dengan cara grafis pun, kita yakin bahwa nilai reaksinya pasti sebesar 9 ton dan 9 ton. Jadi ini hanya menunjukkan cara mencari reaksi dengan cara grafis saja untuk beban-beban yang sejajar. Selanjutnya setelah reaksi diperoleh, kita akan mencari gaya-gaya batang. Kita balik lagi ke sini. Nah, kalau sudah didapatkan nilai reaksi RA, nilai reaksi RB, maka untuk menghitung gaya-gaya batang, kita bisa mulai dari titik di mana tersedia dua gaya yang tidak diketahui. Yaitu kita bisa mulai di titik A atau di titik B. Di titik A yaitu terdapat gaya yang sudah diketahui adalah RA, P1, yang belum diketahui adalah gaya batang 1 dan gaya batang 4. Secara searah jarum jam berarti kita bisa menggambarkan lukisan Cremonanya dimulai dari RA, P1, kemudian gaya 1 dan gaya 4. Seperti ini ya, sehingga di titik A kita mulai dari RA sebesar 9 ton tadi, berarti sepanjang 9 cm, kemudian diteruskan ke P1. Nah, dari sini baru ditarik garis kerja yang searah dengan gaya batang 1. Nah, kemudian dari titik akhirnya, titik akhir itu nanti akan sama dengan titik awal. Itu ditarik garis kerja gaya yang sejajar dengan batang 4. Ya, maka didapatlah hasilnya ini gaya batang 1, ini gaya batang 4. Jadi kalau digambar dari awal, maka lukisannya akan menutup dimulai dari P1, dimulai dari RA, P1, gaya batang 1 dan 4. Setelah di titik A diperoleh, selanjutnya kita bisa teruskan ke titik sebelahnya. Ya. Dari sini, setelah titik A dapat, kita bisa teruskan ke titik sebelahnya yang tersisa 2 batang yang belum diketahui, yaitu kita teruskan titik di bawah. Di sini 4 sudah diketahui, diteruskan 5 dan 10. Nah, 4 dari sini ternyata ketemu arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah kalau di titik A tadi, di titik A ini berarti dia menjauh, berarti tarik. Sedangkan gaya batang 1 ketemunya ke arah sini, berarti menuju titik. Menuju titik berarti tekan. Jadi batang 1 ketemu tekan, batang 4 ketemu tarik. Nah, ketika dipakai di titik berikutnya, yaitu titik E, maka gaya batang yang sudah ketemu sebelumnya, arahnya harus dibalik. Jadi dimulai dari 4, kemudian dilanjutkan dengan gaya batang S5 dan S10. Jadi ini gaya batang 4-nya ketemu ke bawah, dilanjutkan di titik E, arahnya dibalik ke sini. Kemudian disambung dengan gaya batang yang searah jarum jam, itu adalah gaya 5 dan gaya batang 10, S5 dan S10. Sehingga didapatlah nilai gaya batang S5 arahnya ke sini berarti menuju titik, S10 arahnya ke sana menjauhi titik, berarti ini batang tarik, ini batang tekan. Setelah kita dari sini dapat gaya batang 1 dan 4, diteruskan ke titik bawah, titik E, dapat gaya batang 5 dan 10. Selanjutnya kita teruskan di titik sini, yaitu di searah jarum jam dimulai dari batang 5, batang 1, P2, dan gaya batang 2 dan 6 yang belum diketahui. Jadi kita teruskan mulai dari gaya batang yang sudah diketahui, yaitu ada S5. S5 di sini arahnya batang tekan, kalau di titik yang di bawah tadi arahnya ke bawah. Ketika dipakai di titik C, batang tekan menuju, berarti arahnya dibalik ke sana. Jadi kita mulai dari S5,
Kemudian S1 tekan juga berarti menuju titik ke kanan. Maka didapatlah gaya batang berikutnya yang sebelumnya itu ada beban P2. Karena di situ ada beban P2, berarti kita teruskan dulu beban P2, baru didapatlah gaya batang berikutnya S2. Dan yang terakhir S12. Ternyata S12-nya tidak kebagian, berarti S12-nya dapat 0 di sini. Di sini saya ulangi lagi, di titik ini kita mulai dari gaya batang 5, gaya batang 1, beban P2, baru diperoleh S2 dan S6. Ternyata S6 hasilnya 0. Karena batang-batang ini simetris, ya, maka secara hasilnya juga simetris. Nanti gaya batang 3 nilainya akan sama dengan gaya batang 1. Gaya batang 7 nilainya akan sama dengan gaya batang 6. Gaya batang 8 nilainya sama dengan 5. Gaya batang 9 nilainya sama dengan 10. Gaya batang 11 nilainya sama dengan 4. Nah, ini lanjutannya kalau mau diteruskan, tapi hasilnya juga pasti sudah simetris karena tinggal yang di bawah saja. Nah, secara global, jika gaya-gaya batang tadi dikerjakan secara bersama-sama, digabungkan, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi, kita mulai dari titik A, yaitu dari beban RA, kemudian P1, S1, dan S4. Dilanjutkan ke titik E, dimulai dari S4, dapatlah gaya batang S5 dan S10. Kemudian diteruskan ke C, dari S5, S1, P2, didapatlah batang S2 dan S6. Ya, karena sini secara simetris sudah separuh, maka sisi sebelah sananya akan simetris. Ya. Jadi tadi menghasilkan gambar sampai di sini, ini simetris dengan ini simetris dengan ini simetris dengan ini. Nah, seperti itu. Ini secara global. Baiklah, demikian video berjudul Metode Cremona pada konstruksi rangka batang menggunakan Microsoft Office Visio seri ke-1 secara konsep. Nah, untuk praktek penyelesaian menggunakan Microsoft Office Visio bisa dilihat di video Metode Cremona pada konstruksi rangka batang menggunakan Microsoft Office Visio seri kedua. Terima kasih, sampai jumpa di seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.